Pertanyaan ke-14, bagaimana perusahaan memastikan etika kerja dan standar lingkungan dipatuhi oleh pemasok di negara lain? Jawabannya, perusahaan memastikan pemasok di negara lain patuh pada etika kerja dan standar lingkungan dengan membuat kode etik pemasok yang jelas, memasukkan kewajiban kepatuhan dalam kontrak, serta melakukan audit dan inspeksi rutin. Selain itu, perusahaan juga memberi pelatihan dan pendampingan agar pemasok mampu memenuhi standar. Cara ini memastikan kepatuhan bukan hanya diawasi tapi juga didukung. Nomor 15. Apa peran kolaborator antar departemen seperti marketing dan SCM untuk kesuksesan perusahaan? Kolaborasi antar departemen seperti marketing dan SCM sangat penting karena keduanya saling melengkapi untuk memastikan perusahaan berjalan efisien dan responsif. Marketing memberikan informasi pasar, tren, dan proyeksi permintaan, sementara SCM menyesuaikan produk, persediaan, dan distribusi berdasarkan data tersebut. Dengan bekerja sama, perusahaan dapat menghasilkan forecast yang lebih akurat, sehingga stok tetap seimbang, memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih cepat, dan mengurangi biaya akibat kelebihan ataupun kekurangan barang. Singkatnya, kolaborasi ini memastikan produk yang benar dan jumlah yang tepat sampai ke pasar pada waktu yang tepat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasok? AI mengoptimalkan rantai pasok dengan memperbaiki akurasi forecasting, menyesuaikan level inventaris secara real time, serta mengatur produksi dan pengiriman dengan lebih efisien. AI juga membantu memilih rute terbaik, memprediksi risiko, dan mendukung keputusan cepat berbasis data. Hasilnya, rantai pasok menjadi lebih hemat risiko, lebih responsif, dan lebih stabil. Pertanyaan ke-17, apa itu teknologi blockchain dan bagaimana potensinya dalam meningkatkan transparansi SCM? Blockchain adalah teknologi pencatatan digital yang datanya tersimpan dalam blok-blok yang saling terhubung dan tidak bisa diubah. Setiap transaksi dicatat secara transparan dan divalidasi oleh banyak pihak sehingga informasi lebih aman dan sulit dipalsukan. Dalam SCM, blockchain punya potensi besar meningkatkan transparansi karena setiap perpindahan barang dari pemasok, pabrik, distributor, hingga retailer dicatat secara real time dan tidak dapat dimanipulasi. Perusahaan dapat melacak asal bahan baku, tanggal produksi, kondisi pengiriman, hingga pihak yang menangani barang. Hal ini membantu mencegah kecurangan, memastikan kualitas, mempercepat audit, dan membangun kepercayaan di seluruh rantai pasok. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa tantangan terbesar yang dihadapi dunia SCM dalam 5 tahun ke depan? Menurut saya, tantangan terbesar yang akan dihadapi dunia SCM dalam 5 tahun ke depan adalah ketidakpastian global yang semakin sering terjadi, digabung dengan tuntutan operasi yang semakin cepat dan transparan. Beberapa titik krusialnya seperti disrupsi rantai pasok yang makin tidak terduga, kebutuhan digitalisasi yang sangat cepat, tekanan untuk lebih ramah lingkungan, krisis tenaga kerja dan skill gap, permintaan pelanggan yang makin dinamis, sehingga konsumen menginginkan barang lebih cepat, lebih murah, lebih personal, dan tantangan terbesar bagi perencanaan dan juga inventaris. Pertanyaan ke-19, jika saya adalah seorang manajer SCM, keputusan yang saya ambil saat menghadapi disrupsi global seperti pandemi adalah dengan melakukan beberapa langkah kunci. Yang pertama, diversifikasi pemasok, yaitu tidak bergantung pada satu negara atau satu sumber saja, agar jika satu wilayah terdampak, suplai tetap bisa berjalan. Yang kedua, meningkatkan visibilitas rantai pasok dengan menggunakan data real time untuk memantau stok, status pengiriman, dan kapasitas pemasok agar keputusan bisa cepat diambil. Yang ketiga, membangun safety stock yang terkontrol, menambah persediaan barang-barang kritis untuk mengantisipasi keterlambatan panjang, tapi tetap menjaga agar biaya tidak melonjak. Yang keempat, mempercepat digitalisasi dan otomatisasi, yaitu mengurangi ketergantungan pada proses manual dan meningkatkan kecepatan respon saat situasi berubah drastis. Yang kelima, kolaborasi lebih dekat dengan pemasok dan juga customer.
Transparansi informasi seperti kunci, update kapasitas, lead time, dan perubahan permintaan secara berkala. Yang keenam, rencana kontingensi yang fleksibel, yaitu menyiapkan skenario alternatif untuk produksi, transportasi, dan distribusi jika rute ataupun regulasi tiba-tiba berubah. Intinya, sebagai manajer SCM, saya akan berfokus pada ketahanan, kelincahan, dan kolaborasi supaya rantai pasok tetap berjalan meskipun dunia sedang terguncang. Pertanyaan terakhir, nomor 20. Skill yang paling penting yang harus dimiliki seorang profesional SCM di masa depan. Skill yang paling penting untuk profesional SCM di masa depan adalah kombinasi kemampuan analitis, teknologi, dan juga kolaborasi yang paling krusial. Meliputi yang pertama, data dan analytical thinking, yaitu mampu membaca data, membuat forecast, dan mengambil keputusan berbasis insight, bukan intuisi semata. Yang kedua, pemahaman teknologi seperti IoT, AI, automation, dan digital tools. SCM semakin digital, jadi kemampuan memahami dan memakai teknologi jadi keunggulan utama. Yang ketiga, problem solving yang cepat dan juga adaptif. Rantai pasok penuh ketidakpastian, jadi kemampuan merespon perubahan dengan solusi praktis itu sangat penting. Yang keempat ialah kolaborasi lintas fungsi. SCM harus bekerja erat dengan marketing, finance, produksi, hingga supplier. Komunikasi yang kuat adalah kunci. Yang kelima yaitu risk management dan juga agility. Profesional SCM masa depan harus bisa memetakan risiko, membuat rencana alternatif, dan bergerak cepat saat terjadi krisis. Singkatnya, profesional SCM masa depan harus melek data, teknologi cepat, dan beradaptasi kuat dalam kolaborasi. Perkenalkan, nama saya Pungki Safera dari kelas M4. Saat ini saya akan menjawab 20 soal SCM. Soal yang pertama, apa itu SCM menurut pandangan saya? SCM ialah cara mengatur ulang barang, informasi dan proses mulai dari bahan mentah sampai barang sampai ke tangan pelanggan, supaya semuanya berjalan cepat, efisien, dan biayanya hemat. Yang kedua, apa perbedaan logistik dan juga SCM? Logistik itu fokusnya mengatur barang dari satu perusahaan saja, di mana barang disimpan, dikirim, dan sampai ke pelanggan dengan tepat waktu. Sedangkan SCM ataupun Supply Chain Management itu cakupannya lebih luas, bukan cuma mengurus pengiriman, tapi juga kerjasama dengan pemasok, pabrik, distributor, sampai toko, supaya seluruh rantai prosesnya lancar dan juga efisien. Pertanyaan ketiga, bagaimana SCM dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan? SCM memberi keunggulan kompetitif karena mampu menekan biaya, mempercepat aliran barang, menjaga kualitas, dan merespon perubahan pasar lebih cepat daripada pesaing, sehingga perusahaan bisa menaruhkan harga lebih baik, layanan lebih cepat, dan produk yang lebih stabil. Nomor 4, apa saja risiko besar dalam rantai pasok dan cara mengatasinya? Yang pertama yaitu gangguan pemasok ataupun keterlambatan maupun gagal produksi. Mitigasinya dengan punya multiple supplier, kontrak jelas, dan komunikasi yang rutin. Yang kedua, fluktuasi permintaan. Mitigasinya dengan pakai data atau forecast yang akurat dan fleksibilitas produksi. Yang ketiga, keterlambatan transportasi. Mitigasinya ialah dengan pilih jasa logistik tercepat, rute alternatif, dan track real time. Yang keempat, stok tidak stabil ataupun kelebihan maupun kekurangan. Mitigasinya dengan sistem inventory ataupun safety stock yang rapi dan pemantauan stok otomatis. Yang kelima, risiko kualitas barang. Mitigasinya dengan inspeksi rutin, standar kualitas yang jelas, dan audit pemasok. Yang keenam yaitu risiko geopolitik dan bencana. Mitigasinya dengan diversifikasi lokasi, rencana darurat, dan juga buffer stock. Soal selanjutnya, yang kelima, bullwhip effect dan juga contohnya. Bullwhip effect adalah kondisi ketika perubahan kecil pada permintaan konsumen di tingkat paling akhir justru memicu perubahan yang jauh lebih besar di setiap level rantai pasok. Akibatnya, stok bisa jadi berlebihan atau justru kekurangan karena semua pihak membesar-besarkan kebutuhan. Contohnya di sebuah minimarket, permintaan mie instan naik karena ada promo. Jadi retailer lalu pesan lebih banyak ke distributor.
Distributor takut stok habis, jadi pesan lebih banyak lagi ke pabrik. Pabrik mengira permintaan benar-benar melonjak, jadi dia akan memproduksi besar-besaran. Padahal kenaikan awal cuma karena promo sementara. Akhirnya stok menumpuk di berbagai titik rantai pasok. Soal ke-6, bagaimana teknologi seperti IoT dapat mengubah cara mengelola inventaris? Jawabannya, IoT dapat mengubah pengelolaan inventaris dengan membuat proses real-time dan otomatis. Sensor bisa memantau jumlah stok, kondisi barang, sampai lokasi penyimpanan tanpa perlu mengecek manual. Sistem juga bisa memberi peringatan dini saat stok menipis, mencegah kehabisan atau penumpukan. Hasilnya, perusahaan bisa mengisi ulang lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan menjaga alur barang tetap lancar. Yang ketujuh, apa saja peran forecast dalam SCM dan metode apa yang paling efektif? Peran demand forecasting dalam SCM ialah membantu perusahaan memperkirakan kebutuhan pelanggan sehingga produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan pengiriman bisa direncanakan dengan lebih cepat. Dengan prediksi yang baik, perusahaan bisa mengurangi stok berlebih, mencegah kehabisan barang, menekan biaya, dan menjaga aliran rantai pasok tetap stabil. Metode terbaik bergantung pada pola data, tapi kombinasi time series dan machine learning sering jadi yang paling akurat saat ini. Pertanyaan selanjutnya, kapan perusahaan memutuskan melakukan outsourcing pada pihak ketiga? Perusahaan biasanya memutuskan melakukan outsourcing kepada pihak ketiga atau 3PL ketika mereka menyadari bahwa mengelola logistik sendiri justru memakan biaya lebih besar, waktu, dan juga sumber daya. Keputusan ini diambil saat perusahaan tidak memiliki fasilitas, teknologi, ataupun keahlian khusus untuk menangani pergudangan, distribusi, ataupun transportasi secara efektif. Selain itu, ketika permintaan pasar bersifat fluktuatif, 3PL memberikan fleksibilitas kapasitas yang sulit dicapai jika semuanya dikelola internal. Banyak perusahaan juga memilih outsourcing agar bisa fokus pada kegiatan inti bisnis, sementara urusan logistik ditangani oleh pihak yang lebih ahli. Pada akhirnya, outsourcing dipilih ketika dinilai bisa memberikan biaya lebih rendah, layanan lebih cepat, dan operasi yang lebih efisien dibandingkan dilakukan sendiri. Pertanyaan 9 yaitu proses P2P dalam Departemen Pengadaan. Procure to pay atau biasa kita sebut dengan P2P adalah proses lengkap memastikan perusahaan membeli, menerima, dan membayar uang ataupun jasa dengan benar. Proses ini dimulai dari munculnya kebutuhan yang kemudian diformalkan dalam purchase requisition. Setelah itu, tim pengadaan memilih pemasok, melakukan negosiasi, dan menerbitkan purchase order sebagai dasar pemesanan resmi. Barang atau jasa yang datang kemudian diperiksa kesesuaiannya, dan pemasok mengirim invoice. Pada tahap akhir, tim melakukan three-way match antara PO, barang diterima, dan juga invoice untuk memastikan semuanya cocok sebelum pembayaran dilakukan. Dengan alur ini, pengadaan menjadi lebih terkontrol, transparan, serta efisien. Pertanyaan ke-10, matrik atau KPI yang penting untuk mengukur kinerja sebuah gudang. KPI terpenting di gudang antara lain yaitu inventory accuracy, yaitu seberapa cocok data stok dengan kondisi ahli. Order accuracy yang menunjukkan ketepatan barang dipilih dan dikirim. Order cycle time yang mengukur kecepatan proses pesanan. Receiving atau put away efficiency, yaitu seberapa cepat barang masuk diproses dan disimpan. Serta space utilization yang melihat efisiensi penggunaan ruang. Semua KPI ini mencerminkan apakah gudang berjalan akurat, cepat, dan efisien. Pertanyaan ke-11, mengapa manajemen hubungan dengan supplier management relationship itu penting? Karena pemasok adalah sumber utama bahan baku dan layanan yang menentukan kelancaran rantai pasok. Hubungan yang baik membuat perusahaan lebih mudah mendapatkan kualitas yang konsisten, harga yang lebih stabil, dan pengiriman yang lebih cepat lebih dapat diandalkan. Selain itu, pemasok yang terjalin kuat biasanya lebih siap membantu saat terjadi masalah, perubahan permintaan, ataupun kondisi darurat. Intinya, hubungan yang solid dengan pemasok membuat operasi lebih aman, biaya lebih terkontrol, dan
kolaborasi jangka panjang lebih menguntungkan bagi kedua pihak. Pertanyaan ke-12, cara menyeimbangkan tujuan menekan biaya dengan menjaga kualitas rantai pasok. Cara menyeimbangkan tekanan biaya dan kualitasnya adalah dengan melihat total cost, bukan sekedar harga, menetapkan standar kualitas yang jelas, membangun hubungan jangka panjang, melakukan negosiasi berbasis volume, dan terus memantau kinerja pemasok agar efisiensi tetap tercapai tanpa mengorbankan mutu. Pertanyaan ke-13, yang dimaksud green supply chain dan mengapa itu sangat penting. Green supply chain adalah praktik mengelola rantai pasok dengan cara yang ramah lingkungan, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, transportasi, hingga pengelolaan limbah agar dampak negatif terhadap lingkungan bisa ditekan. Ini menjadi sangat penting karena perusahaan kini dituntut untuk mengurangi emisi, menghemat energi, meminimalkan limbah, dan memenuhi regulasi lingkungan. Selain itu, konsumen juga semakin memilih produk yang lebih hijau atau yang mendukung go green, sehingga green supply chain bukan hanya soal tanggung jawab lingkungan, tapi juga strategi bisnis untuk meningkatkan reputasi, efisiensi, dan juga daya saing.